Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya Mas Nuk ingin berbagi kepada Anda semua tentang sifat-sifat seorang ahli hipnotis. Jika Anda ingin menjadi seorang yang mahir menghipnotis, menjadi ahli hipnotis, menjadi juru hipnotis, yaitu istilah zaman kuno, maka Anda harus paham sifat-sifat apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli hipnotis. Maka dari itu silakan teman-teman tonton videonya ya dari awal sampai selesai nanti, agar teman-teman mengerti apakah Anda saat ini sudah memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan nantinya. Jika belum, maka Anda bisa segera memperbaiki diri Anda dan menjadikan diri Anda menjadi seorang ahli hipnotis, master hipnotis. Oke, langsung saja Anda simak videonya. Seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan videonya, izinkan saya untuk melakukan ritual wajib dulu ya, biar lebih afdol, lebih sah ya. Itu ngopi dulu teman-teman. Buat teman-teman yang belum ngopi, oke, waktunya untuk Anda ngopi sambil mendengarkan ceramah saya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sifat-sifat apa yang dimiliki oleh seorang ahli hipnotis, seorang master hipnotis, seorang juru hipnotis yang handal. Ada 3 sifat nih yang harus Anda punyai ya, jika Anda ingin menjadi seorang ahli ya, master. Tidak hanya bisa hipnotis yang biasa-biasa saja, tetapi nanti Anda akan menjadi seorang yang hebat gitu ya. Secara umum ada 3 sifat yang harus melekat dan dimiliki jika ingin menjadi seorang ahli hipnotis. Yang pertama adalah berkepribadian yang kuat. Nah, kalau zaman sekarang kita sebutnya adalah mempunyai karakter yang kuat. Karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang ahli hipnotis? Seorang ahli hipnotis ini harus dapat diterima oleh suyat atau orang yang akan dihipnotis. Itu sangat penting. Artinya kehadiran Anda harus dapat diterima baik oleh orang yang akan Anda hipnotis. Kehadiran Anda tidak ditolak oleh orang yang akan Anda hipnotis atau suyat. Anda bisa mengimprove karakter Anda agar menjadi lebih kuat ya. Ya tentunya dengan hal-hal yang normal, yang mudah, yang lumrah. Anda harus menjadi orang yang bersih ya, badannya bersih ya. Jangan Anda ini malas untuk mandi ya, awut-awutan, acak-acakan, bau badan dan lain sebagainya, jarang gosok gigi ya. Oke, untuk menjadi seorang penghipnotis ini harus mempunyai karakter yang kuat ya, berkepribadian yang kuat. Itu bisa dibangun. Caranya ya secara lahiri ya, secara fisik kita harus bisa diterima. Semisal ya bajunya bersih, pakaiannya rapi, oke. Misalkan rambutnya nih, kalau gondrong ya tidak ada masalah, yang penting rapi, tertata rapi ya. Kemudian apalagi penampilan fisik Anda harus menawan ya. Menawan itu bukan terus secara fisik Anda tampan atau cantik ya, karena itu relatif ya. Jadi menawan ini Anda harus menampakkan wajah yang bersih, tangan Anda bersih ya, nafas Anda tidak bau dan lain sebagainya. Intinya performa diri Anda secara keseluruhan ini harus mencerminkan Anda adalah orang yang mempunyai karakter ya, mempunyai karakter. Ini sangat penting teman-teman, karena itu adalah 50% dari proses Anda menghipnotis gitu loh. Selebihnya apa? Selebihnya nanti tekniknya. Oke, karakter yang kuat ini jika sudah melekat kepada seseorang, tentu akan memudahkan dia menghipnotis. Oke, contohnya apa sih Mas Nuk biar saya lebih jelas, lebih gamblang? Oke, perhatikan teman-teman. Bila Anda pernah pergi ke dokter gitu ya untuk periksa, apa yang Anda lihat dari sosok dokter tersebut? Secara fisik nih ya, kita lihat nih,
tampilannya bagaimana. Pak dokter atau Bu dokter yang Anda datangi tentu berpakaian rapi, bersih, cantik, ganteng, berwibawa, berkarisma gitu loh ya. Tentunya ditunjang dengan pakaian beliau, pakaian ini kesehatan ya, mungkin bajunya putih, pakai kalau dulu apa ya, buat stetoskop atau apa itu namanya, yang mencerminkan beliau mempunyai karakter seorang dokter. Apa yang ada di pikiran Anda? Akan terbangun trust yang tinggi terhadap dokter tersebut. Coba Anda bayangkan di sisi yang lain nih, ketika Anda datang ke dokter yang sedang praktek dan menemukan atau mendapatkan beliau ini pakaiannya acak-acakan, awut-awutan, atau mungkin melayani Anda ini dengan kaos oblong ya, singlet. Apa yang ada di pikiran Anda? Pakai celana pendek, kemudian pakai singlet aja, walaupun beliau dokter ya, real dokter. Apa yang ada di pikiran Anda? Trust itu akan seketika menurun, meskipun obatnya itu sama nanti ya. Beliau pakai baju dokter, baju dinasnya, atau baju kebesaran beliau ketika praktek, dibandingkan dengan baju keseharian hanya pakai kaos oblong ya, singlet, celana pendek ya, itu sangat berbeda. Atau untuk profesi yang lain ya, ketika Anda punya kenalan, punya ketemu seseorang ketika berpakaian dinas, semisal beliau ini seorang aparatur negara ya, polisi, pakaiannya rapi ya, bersih dengan pakaian PDH ya, atau beliau seorang anggota TNI, itu sangat beda kan. Bila dibandingkan Anda ketemu beliau ini saat memakai kaos oblong tadi di sawah ya, bawa arit sambil cari rumput kan ya, ada kan anggota-anggota TNI atau Polri yang sambil bertani kan ya, banyak. Nah, beliau ini kan ya memang resmi anggota Polri atau TNI, tetapi ketika Anda berhadapan dengan dua sisi yang berbeda tadi ya, karakternya berbeda teman-teman ya, dipahami ya. Begitu pula ketika Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis ya, karakter Anda harus bangun ya, harus melekat, harus kuat gitu ya. Oke, ini wajib Anda miliki. Anda harus punya sifat yang melekat di dalam diri Anda adalah berkepribadian yang kuat. Tata fisik lahiriah Anda agar tampak menarik, menawan gitu ya. Oke, dipahami ya. Sifat yang kedua adalah mempunyai suara yang baik, bersuara yang baik. Maksudnya apa sih bersuara yang baik ini? Jadi selain Anda ini belajar cara ngomong ya, intonasi yang kemarin saya sebutkan kemarin di video kemarin, maksudnya intonasi tinggi rendahnya, kecepatan, kata-kata Anda ini juga menyejukkan, menenangkan orang yang akan Anda hipnotis. Jadi Anda tidak boleh misalkan berkata-kata yang kasar, berkata-kata nada tinggi, marah gitu, atau memaksa-maksa dengan suara-suara yang membuat orang lain tidak nyaman. Itu bukan ciri atau sifat seorang ahli hipnotis. Seorang ahli hipnotis itu tenang teman-teman ya, pembawaannya tenang, santai, sopan, tetapi berwibawa, mengandung karisma itu ya. Jadi kata-katanya ini mempunyai power, mempunyai kekuatan, ada vibrasinya, ada getarannya gitu. Suara dalam menghipnotis itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kenapa sih? Jika Anda mengeluarkan suara yang tampaknya itu ragu-ragu ya, terdengar ragu-ragu, maka Anda akan mengalami pikiran yang ragu dan kacau ya, di pikiran Anda sendiri. Anda ngomong tapi ragu. Nah, apa yang terjadi? Pikiran Anda ikut kacau dan ragu, dan parahnya ini gejala tersebut dapat dibaca oleh suyat atau orang yang akan Anda hipnotis. Itu akan mengurangi tingkat kepercayaan ketika Anda menghipnotis. Maka Anda harus melatih cara ngomong Anda, intonasi suara Anda. Suara yang bagus yang bagaimana sih Mas Nuh? Suara yang bagus adalah suara yang deep, dalam ya, karena ada powernya, ada ngebas-ngebasnya, ada gaungnya gitu loh ya.
bukan suara yang cempreng, kecil, melengking, itu kan powernya kurang ya teman-teman ya. Ya misalkan nih contohnya agak jauh-jauh, misalkan saat ini Anda sedang mendengarkan suara saya. Nah ini contohnya kan, coba Anda dengarkan baik-baik intonasi suara saya, getaran suara saya, vibrasi suara saya, tone suara saya. Nah ini kurang lebih seperti itu ya. Anda harus melatihnya supaya kekuatan Anda ini berwibawa, bisa mempengaruhi pikiran yang mendengarnya. Oke, itu sifat yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ini juga sangat penting, sifat yang harus dimiliki seorang juru hipnotis, ahli hipnotis, master hipnotis, yaitu memiliki magnetis ya yang kuat, magnetisme pribadi yang kuat. Apa itu magnetisme pribadi? Oke, sebelum saya menerangkan ya, silahkan buat Anda yang belum subscribe, Anda subscribe dulu di sini, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jika Anda nanti ingin menguasai keilmuan mahir hipnotis ya, Anda bisa hubungi nomor WA yang ada di sini ya, di kolom video, ataupun Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Begitu pula jika Anda menginginkan membeli e-book kitab mahir hipnotisnya, nomor WA-nya sudah ada di sini. Oke, kita lanjut. Magnetisme pribadi atau magnetis pribadi itu apa? Jadi begini ya teman-teman, magnetis pribadi ini adalah mempunyai daya tarik berdasarkan energi ya, power energi di dalam diri. Ketahuilah bahwa orang-orang yang paham memunculkan daya magnetisnya ya, daya magnetis secara energi di dalam dirinya ini juga sangat kuat untuk mempengaruhi orang lain. Sebab kenapa? Karena manusia ini kan terdiri dari pikiran ya, secara psikologis dan secara fisik. Berupa apa? Susunan saraf-saraf tadi ya, saraf-saraf ya. Kalau kita bicara detailnya panjang ya, tapi intinya seperti itu. Dalam tubuh kita ada miliaran saraf yang membangun, saling terkait, saling terhubung. Nah, jika Anda bisa membangkitkan energi di dalam diri Anda berupa daya magnetis tadi, Anda akan bisa mempengaruhi saraf-saraf orang yang Anda hipnotis. Gitu loh ya. Jadi kalau tadi pikirannya, secara psikologisnya, secara jiwanya, Anda bisa mempengaruhi lewat energi, melalui getaran batin Anda. Tentunya untuk memunculkan tersebut, ya Anda harus tahu cara melatihnya, dan kabar baiknya di kelas pelatihan saya juga mengajarkannya. Jadi Anda bisa melengkapi kemampuan Anda menjadi seorang ahli hipnotis. Oke? Bila Anda mampu memiliki ketiga hal yang saya sebutkan ini, ya Anda akan menjadi seorang ahli hipnotis, juru hipnotis, hypnotiser kalau orang Belanda menyebutnya ya, orang-orang zaman kuno menyebutnya seperti itu. Dan siapapun memiliki kesempatan yang sama, apapun profesi Anda ya, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli hipnotis. Tinggal bagaimana Anda mau mengembangkan diri Anda menjadi ahli hipnotis. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih. Salam hormat dari saya Mas Nu, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye. Cheers.